Kebanyakan teman-teman YouTuber pemula ini tuh mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula. Yang di mana ini yang bisa menyebabkan itu, channel-nya itu bisa berhenti berkembang atau berhenti di tengah jalan. Bahkan sudah dimonetisasi pun mereka bisa berhenti atau tidak, menyambungkan lagi channel-nya seperti apa yang diharapkan. Nah, kesalahan yang sering dilakukan teman-teman YouTuber pemula itu mereka itu, kompleks banget ya. Hampir semua Nah, teman-teman YouTuber pemula ini tuh melakukan kesalahan seperti ini ya. Itu kesalahan yang sangat-sangat benar-benar sering dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula. Nggak tahu juga sih apakah emang ini caranya atau bukan. Tapi sih kalau kita mengikuti atau melihat gambaran caranya seperti ini tuh mereka ini yang ada juga bakal sia-sia aja ya channelnya ini akan merugikan diri sendiri atau merugikan channelnya sendiri. Nah, jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini nih, kalau ingin mendapatkan subscribe 1000 sub dan 4000 jam tayang, ingin cepat, yaitu janganlah melakukan kesalahan-kesalahan atau menghalalkan cara supaya channel ini bisa cepat berkembang. Nah, kita harus bisa berjuang sendiri ya teman-teman supaya channel ini kita bisa maju terus sesuai yang kita harapkan. Ingin tahu seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Jangan skip ya. Semoga aja sih apa yang Abigail sampaikan kali itu bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional. Nah, untuk di zaman sekarang ini apalagi di tahun 2022 ini tuh, teman-teman YouTuber pemula ini tuh yang baru membangun channel itu tuh sudah banyak banget nih teman-teman baru, channel-channel baru ini ya, yang tadinya yang penikmat YouTube, terus sekarang beralih menjadi ingin menjadi seorang konten kreator. Nah, tapi sih di balik itu semua sih mereka itu pasti ada tujuan ya. Nah, tujuan itu sih mereka itu rata-rata sama ya, kompleks dengan channel-channel seperti yang lainnya ya. Apalagi kalau mereka ini sudah tahu ya kalau di di YouTube itu tuh bahkan bisa digaji ya. Nah, itu tuh yang biasanya teman-teman YouTuber pemula ini yang mereka tuh beralih ya yang tadinya jadi penikmat YouTube, sekarang ini mereka menjadi sebuah konten kreator. Nah, kalau seperti itu sih ya nggak ada masalah ya teman-teman kalau kita emang bisa membangun sebuah channel sesuai dengan tema atau konten yang kita kembangkan ya. Tapi sih kebanyakan untuk teman-teman YouTuber pemula ini tuh, nih, ini fakta banget di lapangan sih, emang banyak banget. Nah, teman-teman YouTuber pemula itu tuh mereka tuh kebanyakan berpikiran adalah si dolar hijau. Nah, mereka tuh tujuannya untuk mengejar si dolar hijau. Nah, cara seperti itu sih, ya emang nggak ada salahnya sih. Emang YouTube itu emang pasti kalau konten kita atau channel kita itu sudah memenuhi target 1000 sub dan 4000 jam tayang dengan mudah, dengan cepat seperti itu. Nah, YouTube ini akan pasti, merekomendasikan channel kita ya, atau memonetisasi channel kita, apakah layak untuk, bisa mendapatkan si dollar hijau seperti itu. Tapi kan untuk mendapatkan si dollar hijau itu kan kita harus penuh perjuangan ya. Nah, biasanya tuh teman-teman YouTuber pemula ini tuh mereka itu, melakukan kesalahan yang sangat fatal, tapi sih emang sering dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula, yang ini sih emang fakta banget ya, yang sering dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula. Semua channel, YouTuber pemula itu hampir semua melakukan, cara-cara seperti ini. Nah, di video kali ini nih Abi Ucal ingin membahas tentang kesalahan teman-teman YouTuber pemula yang bisa berhenti di tengah jalan ya, tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan diharapkan. Karena kenapa? Untuk mendapatkan 1000 sub dan 4000 jam tayang itu kan emang sangat susah banget ya, apalagi kalau kita ini melakukan dengan secara alami. Itu benar-benar, sangat susah banget ya. Tapi kalau kita, mendapatkannya secara alami, emang sih itu pasti lambat, perjalanan channel kita, kemajuan channel kita tuh emang lambat. Tapi kalau kita tekun saja menjalani secara alami, kemungkinan nanti ke depannya itu tuh, gampang ya. Beda beda sekali dengan teman-teman YouTuber pemula ini yang baru membangun ini dengan cara tidak alami ya, seperti kan pasti teman-teman sudah banyak banget ya dengan cara support sub atau kita menggandakan Gmail. Intinya sih tujuannya untuk bisa supaya cepat ya, sub bisa naik, view bisa naik. Nah, untuk mendapatkan 1000 sub dan 4000 jam tayang itu, teman-teman YouTuber pemula itu tuh emang sering banget melakukan kesalahan seperti itu ya. Itu sih bisa dibilang itu sangat benar-benar sangat-sangat kesalahan ya yang dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula. Yang di mana ini mungkin mereka ini kurang pengetahuan ya. Jadinya itu kebanyakan emang sudah tradisi banget ya teman-teman. Di mana itu teman-teman YouTuber pemula ini ibaratnya kayak, support sapi itu tuh udah tradisi banget khususnya buat teman-teman YouTuber pemula untuk bisa mendapatkan sub dan 4000 jam tayang. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang, otomatis kan kita harus ada pengajuan monetisasi ya seperti itu. Nah,
Itu juga belum tentu, YouTube itu mensahkan atau menokekan channel kita ini, layak nggak untuk bisa mendapatkan, dolar silver hijau atau mendapatkan penghasilan dari YouTube seperti itu. Kan otomatis kan YouTube juga kan emang target 1000 sub dan 4000 jam tayang. Tapi kalau kita seumpamanya nanti pas dimonetisasi terus dilihat nih, channel kita ini layak atau tidaknya seperti itu, kan kalau seumpamanya tidak layak nih, itu kan apalagi teman-teman ini sudah berjuang untuk mendapatkan 1000 sub dan 4000 jam tayang itu kan, benar-benar susah ya. Tapi kalau teman-teman sudah melakukannya kesalahan yang sangat fatal atau melakukan sub seperti itu, terus teman-teman itu ditolak, apakah teman-teman ini nggak merasakan rugi ya? Dan juga bahkan bisa berhenti di tengah jalan ya, karena kan channel kita ini pasti kan otomatis kan YouTube itu tidak mensahkan channel kita layak, karena kan ibarat katanya ini, channel kita ini tidak halal ya atau kotor ya untuk mendapatkan sub 1000 sub dan 4000 jam tayang. Nah, ada juga sih dengan cara seperti seperti itu tapi bisa lolos ya, monetisasi. Tapi nanti pas efeknya nanti ini nih, pas sudah dimonetisasi ini untuk mendapatkan penghasilan itu tidak sesuai harapan ya. Karena kenapa? Jika teman-teman di awal, membangun sebuah channel untuk mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang itu tidak secara alami atau secara kotor, otomatis kan nanti ke depannya itu berefek ya nanti. Nah, kita sebut aja kalau channel kita ini sudah lulus monetisasi ya. Nah, apakah teman-teman ini jika nantinya ke depannya ini kalau sudah lulus monetisasi akan melakukan cara-cara yang kotor ya, karena kan sudah mendapatkan target 1000 sub dan 4000 jam tayang. Biasanya sih teman-teman YouTuber pemula itu mereka juga nanti efeknya baru terasa ya setelah lulus monetisasi. Karena kenapa? Bisa kelihatan ya view kita itu nggak bakal ada perkembangan dan sub kita juga nggak ada perkembangan. Nah, contohnya karena kita kan di awal sudah melakukan hal-hal yang tidak halal lah, seperti itu kata kasarnya. Contohnya seperti sub. Ada juga sih sub itu yang bisa lulus monetisasi ya, tergantung juga ya, tergantung nanti YouTube ini gimana menilai channel kita ini layak atau tidaknya. Dan kedua, ada juga yang melakukan ini promosi besar-besaran nih. Nah, ini dia fakta di lapangan itu sangat ada juga channel yang sudah melakukan promosi besar-besaran. Emang sih dia ini 2 bulan aja udah bisa target 1000 sub dan 4000 jam tayang. Tapi setelah dia sudah lulus monetisasi dan lalu udah sah untuk mendapatkan penghasilan, nah, apakah channel ini selalu kalau setiap mengupload harus mempromosikan? Kan biasanya sih kalau channel-channel yang sudah berkembang itu kan mereka itu nggak bakal ada yang mempromosikan channel lagi, karena kan kita udah mendapatkan 1000 sub dan 4000 jam tayang itu kan sudah mewakili channel kita ya. Karena kan channel kita ini tergantung nih apakah orang-orang mau menonton channel kita atau tidak gitu. Tapi sih kebanyakan kalau orang-orang yang melakukan promosi seperti itu tuh, kebanyakan ini nantinya nggak bakal ada yang mau men-view kita lagi ya, karena kan kita secara otomatis, secara logika ya, kita mempromosikan, mengajak orang untuk menonton ke channel kita atau mensub kita secara paksa seperti itu. Cuman kategorinya namanya ini secara halus ya, mempromosikan. Tapi sih kalau beda sekali dengan kalau kita mendapatkan secara alami ya, otomatis kan orang bakal berkunjung sendiri ke channel kita. Jadi sih buat teman-teman YouTuber pemula ini kalau membangun sebuah channel ini nih, di awal membangun ini tuh bener-bener ya harus diperhatikan ya dalam mendapatkan subnya dan viewnya. Tapi kalau teman-teman melakukan sub itu sih hati-hati aja ya, belum tentu nanti pas dimonetisasinya itu bisa lulus ya. Dan juga kalau teman-teman melakukan promosi, nah promosi juga sih emang sebenarnya sih emang harus ya supaya channel kita ini dikenal oleh orang luas. Tapi nanti efeknya ini ke depannya ya, kalau kita sering melakukan promosi, pengajakan ke pemasaran seperti itu kata kasarnya, mungkin cepat ya dapat sub 1000 sub dan 4000 jam tayang. Tapi kalau kita sudah monetisasi kan kita nggak mungkin juga ya terus-terusan promosi seperti itu. Pasti kan kita bakal ada jenuhnya, ada lelahnya juga ya melakukan seperti itu ya. Nah, jadi disinilah titik awal ke teman-teman YouTuber pemula ini, ibaratnya tuh channel itu bakal berhenti di tengah jalan, karena kan mereka ini di awal membangun sebuah channel itu kan tepatnya ini tuh mereka tidak secara benar ya mempromosikan itu benar-benar sih. Cuman kan nanti kedepannya kan nggak mungkin kita harus selalu mempromosikan channel kita seperti itu. Nah, enaknya sih kalau channel kita ini tuh berjalan secara alami, orang menonton secara alami, secara alami, view secara alami seperti itu pasti bakal berkembang secara alami terus ya, beda dengan seperti itu. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini tuh supaya channel ini bisa berkembang secara alami tuh kita harus benar-benar tahu ya strategi YouTube dan
strategi konten kita seperti apa supaya ke depan ini kita bisa maju sendiri, maju secara alami, tidak ketergantungan oleh yang namanya sub, terus dengan cara yang tidak halal seperti yang lainnya ya. Mungkin teman-teman YouTuber pemula ini tahu ya seperti itu. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula ini sih, kalau mau membangun sebuah channel itu ya seperti itu aja, kita coba berkembang secara alami aja deh. Karena kan kalau kita berkembang secara alami, kemungkinan channel kita itu bisa maju terus secara alami ya. Beda dengan kalau kita melakukan yang tidak halal seperti itu. Oke, cukup sekian dari Abi Ucel. Semoga sih apa yang Abi Ucel sampaikan kali ini tuh bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang lagi berjuang ingin menjadi seorang YouTuber profesional atau menjadi seorang partner YouTube. Terima kasih, bye-bye.